Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang konduktivitas listrik gerakan elektron pada medan listrik. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu untuk anggota kelompok 8 ada saya sendiri, Ira Destiani, kemudian ada Rima Wijianti, dan ada Rahmatia Salsabila. Kemudian untuk materi yang pertama itu terdapat konduktivitas listrik dan hukum Ohm. Konduktivitas listrik adalah kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik. Kemampuan ini sangat penting untuk banyak hal dalam kehidupan kita, seperti sistem tenaga listrik besar dan perangkat elektronik sehari-hari. Sama halnya seperti elektron yang berperan penting ketika arus listrik mengalir melalui benda padat seperti kabel listrik, ion kation bermuatan positif dan anion bermuatan negatif. Juga memiliki peran penting ketika arus mengalir melalui cairan seperti larutan air. Kemudian, monumen elektron bebas berhubungan dengan vektor gelombang sebesar MVK dalam medan listrik E dan medan magnet B gaya F pada elektron bermuatan E. Dan untuk rumus yang seperti ada di layar, sehingga hukum gerak kedua Newton menjadi yang seperti di layar. Jika gaya Fe diterapkan pada waktu T0 pada gas elektron yang mengisi pusat asal ruang, kemudian karena adanya tumbukan elektron, ketidaksempurnaan kisi dan fonon menjadikan dipindahkan dan dipertahankan dalam keadaan stabil arus listrik lapangnya. Kecepatan inkremental merupakan V K per M atau EE per M. Jika dalam medan listrik konstan E, terdapat N elektron bermuatan Q dan persatuan volume. Kerapatan arus listrik adalah J sama dengan NQV. Konduktivitas listrik didefinisikan oleh J. Kemudian konduktivitas termal. Konduktivitas adalah ukuran beberapa mudah arus listrik dapat mengalir melalui larutan yang bergantung pada jumlah ion dan kecepatan geraknya dalam larutan tersebut. Hukum Ohm yang terkenal memberikan aturan dasar. Hukum ini menyatakan bahwa arus listrik I yang mengalir melalui kabel atau penghantar sebanding dengan tegangan E yang melewatinya dan berbanding terbalik dengan hambatannya atau R. Maka rumusnya I sama dengan E per R. Untuk I itu arus, untuk E itu voltase, untuk R itu resistansi. Salah satu rumus yang menggambarkan hukum Ohm yaitu berbunyi arus yang mengalir dari suatu penghantar sebanding dengan beda potensial yang ada di antara ujung-ujung penghantar dengan syarat suhunya tetap atau konstan. Kemudian hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar akan sebanding dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan, tetapi berbanding terbalik dengan hambatan penghantar tersebut. Hukum Ohm yang menyatakan bahwa arus listrik sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan memberikan gambaran umum tentang perilaku listrik dalam suatu rangkaian. Namun, hukum ini tidak menjelaskan secara detail bagaimana elektron-elektron sebenarnya bergerak di dalam konduktor. Kemudian ada hambatan sebagai penghambat gerakan. Hambatan dalam suatu konduktor sebenarnya adalah ukuran seberapa sering elektron-elektron bertumbukan dengan ion-ion positif. Semakin banyak tumbukan, semakin besar hambatannya. Yang kedua, terdapat tegangan sebagai dorongan. Tegangan berperan sebagai gaya dorong yang menyebabkan elektron-elektron bergerak. Semakin besar tegangan, semakin besar gaya dorong yang diberikan pada elektron, sehingga semakin banyak elektron yang dapat mengatasi hambatan dan mengalir dalam waktu tertentu. Kemudian, untuk tegangan atau V, gaya dorong yang menyebabkan elektron bergerak dalam suatu rangkaian semakin besar tegangan, semakin besar pula gaya dorong yang diberikan pada elektron. Kemudian I atau arus listrik. Laju aliran elektron dalam suatu rangkaian semakin besar arus, semakin banyak elektron yang mengalir dalam waktu tertentu.
Kemudian ada R atau hambatan, kemampuan suatu bahan untuk melawan aliran arus listrik semakin besar hambatan semakin sulit bagi elektron untuk mengalir. Untuk hukum Ohm biasanya digunakan dalam rangkaian listrik dengan menghitung besarnya arus, tegangan, atau hambatan dalam suatu rangkaian. Medan listrik juga menggunakan hukum Ohm. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang dapat memberikan gaya pada muatan listrik lainnya. Sederhananya, medan listrik adalah seperti sebuah aura yang mengelilingi muatan listrik dan aura ini dapat mempengaruhi muatan listrik lain yang masuk ke dalamnya. Kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, izin melanjutkan terkait dengan resistivitas listrik eksperimental logam. Resistivitas listrik adalah ukuran kemampuan suatu material untuk menghambat aliran arus listrik. Dalam logam, resistivitas dipengaruhi oleh hamburan elektron dengan berbagai faktor, termasuk fonon atau disebut sebagai getaran atom dalam kisi kristal. Kemudian ketidaksempurnaan struktural dan pengotor. Resistivitas biasanya dinyatakan dalam satuan ohm dikali M. Resistivitas listrik pada logam bergantung pada suhu dan menunjukkan pola yang khas seiring perubahan suhu. Pada suhu rendah, terutama mendekati 0 Kelvin, resistivitas logam sangat rendah karena hambatan yang disebabkan oleh getaran atom dalam kisi yang dikenal sebagai fonon sangat minimal. Kemudian ketika suhu meningkat, interaksi antara elektron dan fonon juga ikut meningkat. Hal ini menyebabkan lebih banyak hamburan terhadap pergerakan elektron dan akibatnya resistivitas meningkat. Kemudian grafik berikut menggambarkan hubungan antara resistivitas listrik dan suhu pada logam. Terdapat dua kurva untuk dua spesimen logam yang berbeda dalam tingkat kemurnian, di mana salah satunya adalah logam murni, yang lainnya yang mengandung sedikit pengotor. Pada grafik ini, resistivitas meningkat seiring dengan naiknya suhu. Pada suhu rendah, kedua spesimen menunjukkan nilai resistivitas yang rendah. Tetapi, logam dengan sedikit pengotor memiliki resistivitas yang lebih tinggi daripada logam murni. Karena dengan adanya hambatan, tambahan akibat dari ketidakteraturan struktur seperti pengotor. Sementara itu, pada suhu tinggi, resistivitas dari kedua logam hampir sama, karena pengaruh utama resistivitas dalam kondisi tersebut adalah hambatan fonon, bukan pengotor. Pada suhu mendekati 0 Kelvin, resistivitas pada logam murni mendekati 0, yang mengindikasikan bahwa hambatan fonon hampir tidak ada. Kemudian sebaliknya, logam dengan pengotor masih memiliki resistivitas yang lebih tinggi karena adanya hambatan dari pengotor yang tetap ada meskipun suhu sangat rendah. Kemudian fonon merupakan getaran yang terjadi dalam kisi kristal logam yang intensitasnya meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Pada suhu tinggi, fonon yang aktif seringkali mengganggu pergerakan elektron, sehingga menyebabkan hamburan yang lebih sering dan pada akhirnya meningkatkan resistivitas logam. Kemudian pada suhu yang sangat rendah, hambatan yang ditimbulkan oleh fonon menjadi minimal. Oleh karena itu, resistivitas logam yang sangat murni dapat mendekati 0 pada suhu mendekati 0 Kelvin. Dalam kondisi ini, resistivitas logam murni dipengaruhi oleh ketidakteraturan struktural, seperti adanya pengotor atau kekosongan dalam kisi atom. Pada suhu rendah, resistivitas bersih logam yang disimbolkan dengan P dapat ditentukan melalui persamaan resistivitas berikut. P sama dengan 1 per P fonon ditambah 1 per P cacat, di mana P fonon adalah resistivitas yang disebabkan oleh hambatan fonon termal. Kemudian untuk P cacat adalah resistivitas akibat ketidakteraturan seperti cacat struktural. Dalam aturan Matthiesen digunakan untuk menjelaskan resistivitas total logam pada suhu tertentu. Rumus ini menyatakan bahwa resistivitas total logam atau P total adalah hasil penjumlahan dari resistivitas akibat hambatan fonon dan resistivitas yang disebabkan oleh ketidakteraturan atau pengotor. Kemudian untuk rumus P total sama dengan P
P fonon ditambah P defect. Pada suhu tinggi, resistivitas logam sebagian besar ditentukan oleh hambatan fonon, karena fonon yang semakin aktif sering membaurkan elektron. Di sisi lain, pada suhu rendah, resistivitas lebih dipengaruhi oleh ketidakteraturan atau cacat dalam kisi logam. Nah, kemudian pada gambar ini memperlihatkan dua kondisi resistivitas dalam kisi logam. Pada gambar A pada di sebelah kiri, hamburan terjadi karena interaksi antara elektron dan fonon dalam kisi logam murni. Sementara pada gambar sebelah kanan, hamburan ini terjadi karena adanya pengotor atau lokasi kisi yang kosong ini yang mengganggu aliran elektron. Kemudian dalam eksperimen yang dilakukan pada logam tembaga Cu, resistivitas minimum yang diperoleh pada suhu mendekati 0 Kelvin adalah sekitar 1,7 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter, yang sesuai dengan resistivitas ideal logam murni. Nilai ini menunjukkan bahwa pada suhu rendah, resistivitas logam ini ditentukan oleh ketidakteraturan struktural yang sangat kecil. Untuk rasio resistivitas pada suhu tinggi dan suhu rendah dapat digunakan sebagai indikator kemurnian suatu logam. Nah, logam yang sangat murni memiliki resistivitas rendah pada suhu rendah dan resistivitas yang meningkat signifikan pada suhu yang tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa resistivitas pada suhu tinggi sangat dipengaruhi oleh aktivitas fonon, sedangkan pada suhu rendah resistivitas lebih stabil karena hambatan fonon berkurang. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, izin melanjutkan. Yang selanjutnya itu ada hamburan umklap. Hamburan umklap adalah salah satu proses hamburan dalam fisika zat padat yang signifikan dalam mempengaruhi resistivitas listrik logam, terutama pada suhu tinggi hingga menengah. Proses ini melibatkan interaksi antara elektron dan fonon, yang menyebabkan perubahan momentum elektron secara signifikan. Fenomena ini pertama kali dijelaskan dalam konteks termal dan listrik, terutama dalam mengatasi masalah perpindahan panas dan listrik di dalam bahan padat. Selanjutnya ada mekanisme hamburan umklap. Pada dasarnya, ketika elektron bergerak dalam kisi kristal, ia dapat berinteraksi dengan fonon, yang pada dasarnya adalah kuantum dari getaran atom dalam struktur kristal. Hamburan umklap terjadi saat momentum yang ditransfer oleh foton ke elektron cukup besar, sehingga menyebabkan elektron keluar dari zona Brillouin pertama. Hal ini membutuhkan perubahan momentum yang besar, yang melibatkan vektor kisi resiprokal G, atau vektor yang mendefinisikan batas zona Brillouin. Pada suhu tinggi, fonon memiliki energi yang lebih tinggi, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya hamburan umklap. Energi fonon yang tinggi memungkinkan interaksi yang cukup kuat untuk memindahkan elektron keluar dari zona Brillouin pertama, yang merupakan wilayah batas energi elektron dalam kristal. Akibatnya, aliran elektron mengalami hambatan yang lebih besar yang mengakibatkan resistivitas listrik yang lebih tinggi. Selanjutnya, gambar ini, dua gambar yang seperti bola itu merupakan dua bola Fermi dalam dua zona Brillouin yang berbeda. Saat elektron berpindah dari titik Q ke Q aksen melalui bantuan fonon, vektor momentum yang diterima dari fonon cukup besar untuk membawa elektron ke bola Fermi yang bersebelahan. Panah yang menghubungkan titik-titik ini melambangkan vektor kisi resiprokal G yang terlibat dalam proses tersebut. Selanjutnya ada perbedaan antara hamburan normal dan hamburan umklap. Hamburan normal adalah proses yang hanya mengubah arah gerakan elektron tanpa menyebabkan perpindahan elektron keluar dari zona Brillouin pertama. Dalam hamburan normal, elektron mengalami defleksi akibat interaksi dengan fonon, tetapi tidak ada perubahan momentum total yang besar, sehingga kontribusi hamburan normal terhadap resistivitas listrik tidak sebesar di hamburan umklap. Oleh karena itu, di suhu rendah,
Pada suhu rendah, resistivitas listrik logam lebih rendah karena hamburan normal lebih mendominasi. Sebaliknya, pada suhu tinggi, hamburan umklap meningkat yang menjadi faktor dominan dalam menentukan resistivitas listrik. Di sini ada gambar perbedaan antara hamburan normal dan hamburan umklap. Lalu selanjutnya, ada dampak hamburan umklap pada resistivitas listrik. Hamburan umklap berperan penting dalam meningkatkan resistivitas listrik pada suhu tinggi dalam bahan konduktif seperti logam. Ketika elektron mengalami hamburan umklap, arah gerakan elektron berubah secara acak mengurangi efisiensi aliran arus listrik. Hal ini menyebabkan kenaikan resistivitas listrik pada suhu yang lebih tinggi, karena elektron semakin sering mengalami hamburan yang menghalangi jalur alirannya. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini yaitu konduktivitas listrik sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu jumlah dan mobilitas elektron bebas serta suhu material. Ketika suhu meningkat, konduktivitas listrik pada logam cenderung menurun akibat gangguan dari getaran ion-ion dalam kisi kristal yang memperlambat pergerakan elektron. Selain itu, hukum Ohm memberikan dasar pemahaman bahwa arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Resistivitas material yang merupakan kebalikan dari konduktivitas juga dipengaruhi oleh suhu dan keberadaan cacat struktural pada pengotor dalam logam. Hamburan umklap yang terjadi pada suhu tinggi memperlihatkan bagaimana interaksi antara elektron dan fonon menyebabkan resistivitas yang lebih tinggi dengan mempersulit aliran elektron. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.